Pelecehan seksual adalah perilaku-perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% kata-kata pelecehan, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80% nonverbal. Macam-macam perilaku yang digolongkan dalam pelecehan seksual. Di sini saya menemukan 9 macam perilaku yang digolongkan dalam pelecehan seksual. Yang pertama adalah lelucon seks, menggoda secara terus-menerus akan hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung maupun melalui media atau sosial media. Yang kedua, ada penyiksaan secara verbal akan hal-hal yang terkait dengan seks. Yang ketiga, memegang ataupun menyentuh dengan tujuan seksual. Nomor 4, secara berulang berdiri dan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dengan badan. Nomor 5, secara berulang meminta seseorang untuk bersosialisasi dalam artian tinggal atau ikut pergi di luar jam kantor, walaupun orang yang diminta telah mengatakan tidak atau mengindikasikan ketidaktertarikannya. Yang keenam adalah memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat merujuk pada seks. Nomor 7, secara berulang menunjukkan perilaku yang mengarah pada hasrat seksual. Yang kedelapan, membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun atau material lainnya yang berkaitan dengan seks, yang dirasa melanggar etika atau batas. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah di luar jam kerja, memaksakan ajakan-ajakan yang terkait dengan seks yang berpengaruh pada lingkup kerja. Kasus yang saya ambil kali ini adalah pelecehan seksual oleh mantan suami melalui akun YouTube. Pada Juni 2019, mulai viral di media sosial sebuah akun YouTube yang menayangkan Galih Ginanjar, seorang pesohor yang menyerang dan menghina seksualitas mantan istrinya FA. Yang sesama pesohor, Galih Ginanjar juga menyudutkan FA dengan pernyataan bahwa FA adalah perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, bahkan saat masih terikat perkawinan dengannya. Ketika kasus ini menjadi perhatian publik, pernyataan Galih Ginanjar menuai kecaman dari banyak pihak karena dianggap mengusik nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap perempuan atau istrinya dalam masyarakat. Sayangnya, banyak media massa menayangkan kembali ucapan-ucapan mantan suami, juga klarifikasi dari mantan suami, dan berbagai pihak terkait yang justru memojokkan dan mempermalukan korban. Akibatnya, korban mengalami depresi mendalam dan rasa takut terutama terhadap tumbuh kembang anaknya yang hasil perkawinan dari Galih Ginanjar dan FA. Pasca keduanya bercerai tahun 2014, FA menjalankan hak asuh atas anaknya tanpa dukungan yang konsisten dari Galih Ginanjar. Atas kekerasan yang dialaminya ini, korban yaitu FA telah melaporkan mantan suami Galih Ginanjar dan pemilik akun YouTube kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 1 Juli 2019. Selanjutnya, teori yang saya gunakan adalah teori feminisme eksistensialis dari Sartre dan Beauvoir yang berdasarkan being atau ada. Mereka melihat eksistensi perempuan sebagai jati diri yang didefinisikan laki-laki. Di sini dalam pandangan laki-laki, eksistensi orang lain dianggap sebagai ancaman. Untuk menjaga agar laki-laki tetap dapat mengontrol, maka perlu diciptakan mitos laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan fakta dalam beberapa fiksi, Beauvoir melihat bahwa perempuan mempunyai tugas untuk mengorbankan dirinya kepada seorang laki-laki. Meskipun perempuan tahu akan citra buruk ini, perempuan tidak dapat membebaskan diri.
karena laki-laki mempunyai kekuasaan atas dirinya. Eksistensialisme di sini menganggap bahwa kita, laki-laki atau perempuan, tidak dapat memperlakukan individu sebagai sekedar konsep, melainkan menghargai subjektivitas individu jauh melampaui objektivitasnya. Menurut Behavior, perempuan harus diberikan kebebasan yang sama dengan kebebasan yang diberikan pada laki-laki untuk menentukan kehidupannya sendiri. Maka, bagi Behavior, institusi pernikahan merupakan suatu institusi yang merenggut kebebasan perempuan, di mana perempuan dapat sukarela menukarkan kebebasannya dengan ketenangan, kemapanan, kepuasan dalam berumah tangga. Dapat dianalisis bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gali Ginandjar sebagai mantan suami melalui akun YouTube dapat dilihat dari feminisme eksistensialis Sartre berdasarkan being atau ada. Gali Ginandjar melihat eksistensi FA ini sebagai jati diri yang didefinisikan olehnya. Di sini dalam pandangan Gali, eksistensi FA dianggap sebagai ancaman untuk menjaga agar Gali tetap dapat mengontrol. Lalu dari feminisme eksistensialis Behavior tidak jauh berbeda, yaitu berkaitan dengan kebebasan. Gali Ginandjar dalam kasus ini menyudutkan FA dengan pernyataan bahwa FA adalah perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, bahkan saat masih terikat perkawinan dengannya. Dalam eksistensi Behavior ini, tindakan tersebut dapat menekan pikiran dari FA dan mengusik nilai kehormatan serta kebebasan FA sebagai perempuan atau istri dalam masyarakat, yang berakibat depresi bagi FA. Solusi yang dapat diberikan untuk kasus pelecehan seksual di sini adalah memberikan pengetahuan agar kaum laki-laki dan perempuan memiliki kesadaran akan apa itu tindakan pelecehan seksual. Seperti memberikan sosialisasi secara daring agar lebih fleksibel dan dapat menjadi reminder untuk laki-laki dan perempuan. Sosialisasi kepada laki-laki apa saja bentuk pelecehan seksual agar jangan sampai melakukan pelecehan seksual tersebut. Dan untuk perempuan juga sama, karena kadang perempuan ada yang masih kurang pengetahuannya tentang jenis-jenis pelecehan seksual. Kita juga harus mensosialisasikan bahwa korban harus berani mengambil tindakan jika terjadi pelecehan seksual, seperti melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Seperti kasus FA dan Gali, FA melaporkan mantan suaminya yaitu Gali Ginandjar dan pemilik akun YouTube yang telah menyebarkan pelecehan seksual tersebut kepada pihak kepolisian daerah Metro Jaya pada tanggal 1 Juli 2019. Ini merupakan contoh langkah yang harus kita ambil jika kita mengalami pelecehan seksual. Untuk memperkuat pencegahan pelecehan seksual ini, kita dapat mendukung adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat sebagai RUU PKS. Karena tujuan RUU PKS sendiri adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, serta peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini termasuk tindak pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Tindak kekerasan seksual termasuk yang terjadi dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.